Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD, di video kali ini kita akan belajar materi dan penilaian PPKN. Buku tematik kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri beserta perannya masing-masing. Yang pertama, Destri, NIM 2019-143165 berperan sebagai siswa. Yang kedua, Indah Ratna Juwita, NIM 2019-143164 berperan sebagai guru kelas. Yang ketiga, Ismiati, NIM 2019-143198 berperan sebagai siswa. Yang keempat, Median Yudaningrum SR, NIM 2019-143188 berperan sebagai siswa. Yang kelima, Meta Pramalia Putri, NIM 2019-143195 berperan sebagai pemapar penilaian. Yang keenam, Risa Zulpipa, NIM 2019-143186 berperan sebagai siswa. Yang ketujuh, Santika Rati, NIM 2019-143187 berperan sebagai siswa. Yang ke-8, Tri Wahyuni, NIM 2019-143201 berperan sebagai siswa. Kami dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah pembelajaran PKN SD, dosen pengampu Ibu Ermini, Sarjana Hukum Magister Manajemen, Universitas PGRI Palembang. Video simulasi pembelajaran buku tematik kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku. Hak dan kewajiban. Sebelumnya, aku akan menjelaskan kembali pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh orang lain dan penggunaannya bergantung pada orang itu sendiri. Adalah yang pertama, hak hidup tenang dan damai. Yang kedua, hak menikmati lingkungan yang bersih. Ketiga, hak mendapat layanan dari hukum atau perlindungan dari hukum. Yang keempat, hak mendapat pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk, dan meyakini agama yang telah dipilihnya. Contoh kewajiban adalah 1. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, kewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kewajiban mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, kewajiban menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, kewajiban membantu tetangga yang terkena musibah. Dan masih banyak lagi contoh hak dan kewajiban yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah selesai, Ibu minta kalian maju ke depan untuk membacakan hasil dari yang sudah kalian tulis. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Untuk yang pertama maju, silahkan Destri. Hak dan kewajiban di keluarga. Hak di keluarga. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dari keluarga. 2. Hak mendapatkan perhatian dari keluarga. 3. Hak mendapat perlindungan dari keluarga. Kewajiban di keluarga. A. Wajib berbakti kepada orang tua.
B. Wajib membantu sesama anggota keluarga. C. Wajib untuk mandiri. Selanjutnya silakan Ismi maju ke depan. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Hak mendapatkan makan dan minum. Hak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kewajiban mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban mematuhi peraturan di rumah. Kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk selanjutnya adalah median. 3 hak dan kewajiban di sekolah yaitu 1. Hak untuk menerima pelajaran dari guru. 2. Berhak meminjam buku di perpustakaan. 3. Berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kewajiban yaitu menghormati guru. Kewajiban menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. 3. Memakai seragam sekolah. Adalah Lisa Zulfifa. Hak dan kewajiban di rumah. Yang pertama yaitu hak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perhatian. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama, kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga yaitu kewajiban patuh kepada orang tua. Selanjutnya silakan Triwahyuni. Hak dan kewajiban dalam masyarakat. Hak dalam masyarakat yang pertama hak untuk dihormati, kedua hak untuk mendapat penghidupan yang layak, ketiga hak untuk tidak dibedakan berdasarkan agama, ras, dan budaya. Kemudian kewajiban dalam masyarakat yang pertama kewajiban menghargai manusia, kedua kewajiban mentaati peraturan yang ada, ketiga kewajiban untuk menolong sesama manusia. Nah, untuk yang terakhir adalah Santika Ranti. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, hak siswa di sekolah yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, mendapat bimbingan dari guru. Sedangkan kewajiban siswa yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah serta mengerjakan PR. Terima kasih Ibu. Baiklah anak-anak, karena materi kita hari ini sudah selesai tentang hak dan kewajiban, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penjelasan penilaian PKN kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku. Yang pertama ada sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Yang pertama sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian sikap ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter siswa sesuai dengan proses pembelajaran. Penilaian sikap di sini diambil dari yang pertama, lembar jurnal hasil observasi sikap spiritual jurnal. Yang kedua, lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, dalam berbagai tingkat prosedur berpikir. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian pengetahuan yang pertama, menuliskan hak dan kewajiban secara tertulis. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban secara lisan. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas tentang hak dan kewajiban di buku penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100. Predikat dan deskripsi di kelas 3 penilaian keterampilan berfokus pada teknik penilaian, kinerja, dan portofolio. Contoh tabel penilaian keterampilan rubrik membaca ada 3 kriteria. Yang pertama, volume suara.
yang kedua kelancaran, dan yang ketiga lafal. Penilaian di sini terbagi menjadi 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Contoh tabel penilaian Rubik menyampaikan pendapat ada 3. Yang pertama penampilan, yang kedua bahasa, yang ketiga isi. Penampilan di sini terbagi menjadi 4, yaitu baik sekali, baik,